Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Barakripura, yang kami hormati Kepala Sekolah Barakripura, yang kami hormati para guru pengajar Sekolah Barakripura, dan yang kami cintai adik-adik SMK Barakripura. Izinkan kami dari Kuramil 03 Grogol Palmerah Kodim 0503 Jakarta Barat akan memberikan materi pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengharapkan kepada adik-adik dalam mengisi kemerdekaan ini perlu kepada generasi muda untuk diisi dengan wawasan-wawasan kebangsaan yang dimana sangat penting, karena persaingan global yang sangat tinggi, sehingga untuk generasi muda perlu dibentengi dengan wawasan kebangsaan. Untuk itu, kami mengharapkan agar adik-adik di masa yang akan datang merupakan generasi emas di mana negara ini akan tetap berdiri tegak sesuai yang diharapkan oleh para penerus bangsa. Harapan kami kepada adik-adik semua tetap selalu menjaga motivasi belajar walaupun di masa pandemi. Itu yang perlu saya sampaikan. Untuk pemberi materi wawasan kebangsaan akan diberikan oleh Dan Ramil 03 Grogol Palmerah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya cintai anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Barakripura 1 Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya selaku Dan Ramil 03 Grogol Palmerah, Kapten Infanteri Iwan Triyono, akan memberikan suatu kegiatan wawasan kebangsaan kepada adik-adik sekalian untuk dijadikan bekal yang mana adik-adik sekalian adalah suatu generasi penerus bangsa. Pada hari ini saya akan memberikan suatu materi dasar saja. Dalam wawasan kebangsaan ini sangat diperlukan kepada seluruh siswa dan siswi generasi penerus, khususnya dalam kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun ajaran 2020-2021. Negara kita sangat dikenal dengan negara kebinekaan. Artinya apa?
negara yang beragam, baik itu agama, budaya, suku, bahasa, adat, dan tata cara berkehidupan sehari-hari. Itulah arti kebinekaan. Dari kebinekaan ini, dari perbedaan ini, dari beragamnya budaya dan bahasa kita, itu bisa kita satukan melalui dasar negara kita, yaitu Pancasila. Poin-poin dari Pancasila terdapat 5 sila yang perlu kita hayati dan kita laksanakan, dan pastinya harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang pertama, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa kita tidak menganut satu agama, tetapi beragam agama disatukan dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita menganut agama, bukan negara yang menganut non agama. Dalam hal ini adalah negara komunis, liberal, dan sebagainya. Yang kedua, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi dari sila kedua ini adalah kita sesama, kita ratakan atau kita keseimbangkan derajat, baik itu hak, kewajiban antar sesama manusia, saling menjunjung dan saling menghargai. Tidak ada yang merasa di atas dan tidak ada yang merasa di bawah. Semua kita sama ratakan, sehingga nilai sila yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab, itu sama rata di mata umum. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Implementasinya adalah mari kita cintai negara kita ini, mari kita hargai pejuang pendahulu kita yang sudah menyatukan kita dengan beragam perbedaan, yang sudah menyatukan kita dengan cara pengorbanan, kebersamaan, gotong royong, dan sebagainya, untuk mempersatukan antar manusia, golongan, dan sebagainya. Saya lanjut untuk sila yang keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya adalah dalam setiap kita bertindak, berbuat, dan mengambil keputusan, harus selalu dengan secara musyawarah dan mufakat. Artinya tidak ada suatu keputusan di bangsa ini kita ambil dengan cara keinginan pribadi ataupun keinginan golongan. Jadi seluruhnya kita ambil keputusan dan kebijakan ini dengan cara musyawarah dan mufakat. Adanya diskusi, adanya kemufakatan. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, adil, dan bermartabat. Sila yang terakhir, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya adalah bersikaplah adil terhadap sesama, tidak saling menjatuhkan
tidak saling melempar kesalahan, tidak merasa paling benar dan tidak merasa paling pintar dan sebagainya. Harus adil dalam hal kalau adik adalah sebagai siswa dan siswi, artinya adik punya hak dan kewajiban melaksanakan proses belajar dan mengajar sama rata, adil. Semua rakyat Indonesia harus memiliki hak belajar dan mengajar. Ada ibu sekalian, Bapak di sini menginginkan adik-adik semua jadilah orang yang terbaik, jadilah orang atau calon generasi penerus yang dibanggakan oleh bangsa ini. Negara kita dengan adanya era globalisasi, era teknologi, semakin tahun bertambah tahun semakin berubah cara kehidupan sosial kita. Saya ambil contoh, dengan adanya teknologi, harapan dari perkembangan teknologi yang ada ini diharapkan untuk kita lebih cepat menerima informasi, lebih cepat kita menerima pembekalan, lebih cepat kita menerima masukan, lebih cepat kita menerima pembekalan dan sebagainya. Namun apa daya, teknologi yang sudah ada ini saat ini sudah hampir 70% banyak disalahgunakan. Yang pertama, medsos untuk mengirim berita hoax, berita tidak benar, browsing video porno, informasi tawuran, pemesanan narkoba dan sebagainya. Ditambah lagi dengan adanya teknologi ini membuat antara individu, membuat antara manusia semakin berjarak. Tidak ada kekompakan, tidak ada persatuan, sehingga lebih cenderung mengedepankan perbedaan. Ini saya harapkan adik-adik sekalian bisa memposisikan atau bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Jangan salah gunakan. Ayo kita belajar, ayo kita menimba ilmu, ayo kita mengisi perjuangan, mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Saya selaku aparat TNI mengisi kemerdekaan dengan cara dan predikat saya. Sedangkan adik pun untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang adik masing-masing, yaitu apa? Belajar. Sangat mudah. Tugas adik adalah untuk mengisi kemerdekaan ini yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita, pejuang kita, hanya belajar. Jadilah siswa-siswi yang terbaik, jadilah siswa-siswi yang terpilih, jadilah siswa-siswi yang akan mengisi generasi penerus bangsa. Siapa lagi yang akan mengisi dan menggantikan generasi penerus bangsa kalau bukan adik-adik sekalian? Kami berharap adik-adik semua bisa mengimplementasikan jati dirinya sebagai siswa dan siswi Barat Trikora 1 yang diterapkan. Adik-adikku sekalian, dari beberapa esensi Pancasila yang sudah tertera di burung Garuda sebagai lambang negara kita, ini perlu kita jadikan landasan hidup, landasan moral,
dan landasan sosial dan landasan bernegara. Tidak ada dasar negara kita selain Pancasila, dan tidak ada lambang negara kita selain burung Garuda. Jangan sampai nilai Pancasila ini dirubah. Jangan sampai nilai Pancasila ini disalahartikan. Kita hanya bisa melaksanakan dan mengamalkan saja. Tidak perlu kita berpikir untuk merubah lagi. Adik-adikku sekalian yang sangat saya cintai, dengan adanya kegiatan wawasan kebangsaan ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal adik-adik sekalian, sebagai motivasi adik-adik sekalian untuk menjadi anak-anak kader bangsa yang baik. Belajarlah dengan tekun. Hargai orang tua, hargai guru Anda. Jangan neko-neko. Jangan tawuran. Hindari narkoba. Hindari seks bebas. 3 poin inilah yang perlu adik sekalian hindari. Karena sekali saja satu poin saja adik terlibat di dalamnya, niscaya masa depan adik sekalian akan terkendala. Bahkan cita-cita adik sekalian tidak bisa tercapai. Mudah hal ini kami berharap, Bapak berharap 3 poin yang sangat dihindari bisa adik laksanakan, sehingga adik bisa mencapai prestasi dan mencapai cita-cita sesuai harapan dan cita-cita bangsa Indonesia memiliki generasi penerus yang baik, yang sopan, yang beradab, dan bermartabat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan kegiatan wawasan kebangsaan ini. Semoga bisa dijadikan bekal, bisa dijadikan ilmu dasar adik sebelum adik menginjak dewasa. Ingat pesan saya, hargai orang tua, hormati guru, belajar dengan baik, hindari narkoba, hindari tawuran, dan hindari seks bebas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada beberapa materi yang tidak bisa saya sampaikan secara menyeluruh. Nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan wabah corona ini bisa terselesaikan sehingga kita bisa dapat bersilaturahmi secara langsung, bisa bertatap muka, dan Bapak pun bisa memberikan materi secara menyeluruh kepada adik, sekaligus kita melaksanakan praktek-praktek atau aplikasi di lapangan. Terima kasih. Salam hormat Bapak untuk orang tua adik sekalian di rumah, dan hormat Bapak kepada Bapak dan Ibu guru. Selamat belajar, selamat berkreasi. Semoga cita-cita adik semua dapat tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.